Bismillahirrahmanirrahim. Jarinya itu dimasukin ke saya. Kemaluan yang ditutupi oleh sarung itu kena ke muka saya. Boleh Mak Dewi boleh. Alhamdulillah, Wali Kota Bekasi yaitu Bapak Tri Adianto menanggapi serius mengenai kasus ini, bahkan mendatangi korban untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adanya yang masuk ke Instagram saya, ya, dan ini tentu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ya. Tetapi saya tentu apresiasi ya buat ibu-ibu ataupun korban yang berani untuk kemudian menyatakan, ya. Karena kalau tidak berani, itu justru nanti akan muncul korban-korban yang lain. Jadi, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar nyatanya dengan adanya film, yaitu film bid'ah dari Malaysia, yang ternyata di dalam kehidupan keseharian kita banyak walid-walid yang sesuai dan fakta yang ada di dunia nyata. Dan film walid ini, yaitu film bid'ah ini, ya, benar nyatanya yaitu sesosok pemuka agama yang hidung belang, yang dimana dia lebih dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama seperti ini, yaitu ulama su, yang mana dia hanya membela dirinya dan juga berkedok agama untuk memuaskan nafsu birahinya. Dan kita tahu di film bid'ah, ya, walaupun ini film, tapi di dunia nyata ternyata banyak walid-walid seperti walid di film bid'ah. Dan terjadi lagi kasus di Bekasi, ya, yaitu ibu-ibu yang telah terjadi kekerasan seksual oleh oknum ustadz dan diiming-imingi yaitu pengobatan. Seperti apa kejadiannya? Berikut videonya. Yang ditutupi oleh sarung itu kena ke muka saya. Awalnya saya diam, dia mingkem serapet-rapetnya. Terus dia bilang, buka mulutnya. Saya pikir cuman mau ditiup. Kok lama-lama dia malah lidahnya masuk ke mulut saya. Terus ada yang bilang, coba minta syariat sama Pak Ustadz. 6 tahun. Tinggalnya di mana? Di Jalan Melati. Oke, boleh diceritakan tuh sebelumnya kronologisnya bagaimana? Pertama-tama kan saya dapat info dari kakak sepupu saya. Kan ibu saya lagi kritis. Saya udah ikhtiar ke dokter, kemana aja sudah. Terus ada yang bilang coba minta syariat sama Pak Ustadz. Nah kebetulan dia punya kenalan di sini, sepupu saya. Nah saya datanglah untuk niat syariat, minta air doa sama Pak Ustadz itu. Dan setelah saya datang, sudah selesai nih dibikinin doa dengan zikir yang baik gitu. Saya pikir wah benar kata saya gitu. Dan setelah itu ustadznya menjelaskan, katanya dulu ibunya ini punya sumur tua.
Dan penunggu sumur tuanya ini ikut ke ibunya, ngikut sampai ke rumah. Dan karena saya yang ngurusin ibu saya, sering saya sentuh ibu saya karena saya ngurusin, katanya saya kena radiasinya lah, katanya gitu. Ibaratnya kalau kata orang kita mah ketemplokan katanya. Nah, saya nggak minta diberesin, saya nggak minta dibersihin, tapi dia yang langsung bilang, sini saya beresin, katanya gitu. Kalau ibu nggak dibersihin, nanti takutnya ibunya yang jadi jatuh sakit, katanya gitu. Nah, mungkin pikiran positifnya saya, ya udah daripada nanti saya nggak bisa ngurusin ibu saya lagi, ya udah saya bersedia mau gitu. Dan setelah itu dia pegang-pegang punggung belakang saya, masih normal. Dan lama-lama dia masukin ke kerudung saya, masukin tangannya dia lewat kerudung masuk ke baju. Kata dia, ini makhluknya ada di dekat ketiak. Tapi alhamdulillah saya tutup payudara saya supaya nggak kena tangannya dia hanya kena lingkaran payudara saya. Nah, setelah itu sambil dia pegang-pegangin dekat ketiak saya, kata dia, ini sakit nggak, katanya gitu. Saya pikir sakit, namanya tekanan laki-laki, kata saya gitu. Saya bilang sakit, terus pindah lagi ke ketiak sebelah kanan, ini sakit nggak? Kata saya enggak, kata saya gitu. Nah, udah setelah itu sambil dia lagi pegang-pegang, tangannya dia maju ke depan saya, pipi saya dicium, jidat saya dicium, pipi kanan, pipi kiri, dan bibir saya. Awalnya saya diam, dia mingkem serapet-rapetnya. Terus dia bilang, buka mulutnya. Saya pikir cuman mau ditiup. Kok lama-lama dia malah lidahnya masuk ke mulut saya. Astagfirullahaladzim. Dan setelah itu dia pegang bokong saya. Saya pikir cuman ke pinggang, tapi lama-lama hampir kena pantat saya. Tapi saya langsung tekan ke bawah. Saya pikir lama-lama nggak beres, tapi saya diem, nggak tahu kenapa saya nggak bisa berontak gitu. Lama-lama dia pegang ke perut karena saya punya jahitan sesar, ditekan-tekan tuh. Kata saya, jangan ditekan Pak, ini bekas jahitan sesar saya. Tapi dia hampir ke selangkangan saya, tapi saya langsung jepit selangkangan saya pakai tangan biar dia nggak kena kemaluan saya. Dia hanya di atas batok kemaluan saya. Setelah itu mungkin dia lihat saya banyak penolakan, lama-lama kepala, katanya tinggal ke kepala, katanya gitu. Dan dia diri di depan saya, duduk, dia pijit, dia cium lagi muka saya dan bibir saya. Saya udah nolak mau mundur kepala saya, tapi ditahan sama tangannya dia. Namanya kekuatan laki-laki kan beda sama perempuan. Dan setelah itu dia pindah ke belakang, dia cium leher saya, dia angkat kerudung saya, dia cium leher saya kanan kiri, dia pegang kepala saya lagi, tapi dia berdiri di depan muka saya, dan kemaluan yang ditutupi oleh sarung itu kena ke muka saya, bagian jidat. Tapi mulut saya tutup. Karena saya tahu ini bakalan kesentuh ke mulut saya. Saya tutup mulut saya dan hidung saya hanya ke jidat. Dan setelah itu, karena dia lihat saya banyak penolakan, sudah selesai sampai di situ. Segera ditangkap, diproses lebih lanjut, biar pihak kepolisian yang menanganin semuanya. Itu namanya Ustadz, pengobatannya di Pondok Ranggon. Saya lebih kenalnya sih di PLN. Kalau kita lihat hampir setiap bulan, setiap pekan, setiap tahun, kasus-kasus pelecehan yang terjadi di dunia pendidikan, baik itu pesantren, majelis taklim, ataupun yang lainnya, dilatar belakangi dan dikerjakan oleh oknum-oknum pemuka agama, oknum-oknum ustadz yang faham agama, yang seharusnya dia menjadi teladan, yang seharusnya dia menjadi sesosok yang memberikan ilmu kepada masyarakat. Malah masyarakat yang awam atau masyarakat yang membutuhkan ilmu tersebut dijadikan kambing hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Benar sabda Rasulullah SAW tentang ulama su ini.
ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Faqila ya Rasulullah. Faqala ulamasu. Ada yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, kepada kalian melebihi Dajjal. Beliau ditanya, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ulamasu. Siapa ulamasu? Ulamasu adalah ulama yang tidak bertanggung jawab dengan ilmunya. Ulamasu yaitu ulama yang jelek, baik dari perilakunya, perbuatannya, bahkan kehidupannya. Dan banyak walid-walid ya, di negara kita pun sama ya. Walid nak Dewi boleh, ini adalah perkataan si hidung belang. Ini adalah perkataan ulamasu yang hanya memuaskan nafsunya. Dengan kedok agama, setiap orang bisa menjual, yaitu kebaikan. Tetapi di balik itu ternyata nafsunya membara, ternyata birahinya memuncak. Nauzubillah min dzalik. Kejadian yang ada di Bekasi ini ternyata sudah tahunan tapi belum terungkap. Bahkan dengan modus yaitu pengobatan ruqyah, pengobatan syar'i. Tetapi di balik itu ibu-ibu menjadi korban, seorang wanita menjadi korban keganasan walid-walid yang ada di dunia nyata. Dengan modus pengobatan, ternyata si hidung belang ini beraksi. Yang tadinya si korban tidak ada kecurigaan. Bahkan ketika dia mengungkapkan, dia tidak berani ke media, bahkan ke orang-orang. Tapi karena dikhawatirkan terus berjatuhan korban, maka akhirnya dia mengechat wali kota Bekasi. Dengan melihat pengakuan si korban yang tadinya mau pengobatan syar'i, ternyata nauzubillah diraba-raba, dipegang-pegang. Bahkan si kiai ini, nauzubillah min dzalik, si oknum ustadz ini menjulurkan lidahnya ke lidah si korban. Seperti biasa, orang-orang seperti ini tak jauh dan tidak mungkin ya, dengan kedok agamanya dia bisa memuaskan hawa nafsunya dengan air doa. Ya, seperti biasa orang-orang menjual agama, katanya air berkah ya, celupan atau semburan dari para oknum pemuka agama. Ya, di negara kita pun sama, banyak ya oknum-oknum seperti ini. Bahkan bukan hanya air yang dicelup, tapi para wanita menjadi korban kambing hitam si pelaku pemuka agama ini. Gitu ya, yang ingin memuaskan nafsunya. Padahal sebenarnya teman-teman, air doa yang kita tahu itu air ruqyah, itu memang beneran ada. Saya pernah minta air doa kepada seorang yang masih hidup. Apakah syirik? Tidak. Jadi namanya ruqyah ada. Ruqyah boleh dengan ditiupkan di air. Yang penting yang dibacakan orang tersebut benar. Baca ayat kursi, baca Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, ditiupkan, diminumkan, di antara bentuk obat. Sebelum saya tutup, saya ditelepon saya punya guru, yakni Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, untuk dagang air. Saya murid beliau. Nah, air beliau ini air doa untuk banyu bekas diminum Habib Husin. Berapa? Banyu bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Tolong. Rep anandona ati-ati lan waspada. Pemuka agama ini
Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Mari kita jaga keluarga kita, anak istri kita, anak-anak perempuan kita dari keganasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu walid-walid di dunia nyata. Barakallahu fikum. Saya itu di tahun 2016-an, waktu itu saya sering sakit kepala, terus akhirnya ada tetangga yang suruh ke situ, katanya biar bisa diurut ataupun apa kepalanya gitu, karena udah ada yang sembuh katanya gitu. Jadi saya datanglah ke situ. Pertama kali saya datang ke situ, saya sama mama saya, tiba-tiba saya disuruh masuk kan ke dalam. Habis dari dalam itu saya langsung, tali BH saya dibuka, baju saya memang tidak dibuka, tapi celana saya hampir sepotong, terus jarinya itu dimasukin ke kemaluan saya. Tapi saya nggak sadar, itu saya masih belum ngerti, belum paham gitu. Pas saya udah selesai minum, saya udah pulang dari rumah, tiba-tiba kok saya kepikiran gitu dengan pengobatannya seperti itu gitu. Jadinya saya speak up gitu, tapi gitu nggak percaya, dibilangnya saya fitnah ataupun apa, bohong gitu. Jadi saya cukup lama diam gitu. Pas kejadian ini kembali lagi, saya cukup gimana ya, hati perempuan juga merasa sakit juga gitu. Makanya saya sekarang berani untuk speak up lagi, karena memang kita harus perjuangin gitu. Saya juga rasa ketraumaan, gemeteran gitu masih ada kalau denger gitu. Apalagi kalau sempat ngelihat orangnya juga, saya masih kayak rasa kesel, rasa kecewa gitu, jadi satu. Enggak, hati tuh sakit gitu. Saya mau diadilin dengan cepat, dan juga apa ya, biar cepat diadilin. Kasihan untuk nextnya nggak jadi korban yang banyak lagi untuk kedepannya gitu. Ini kan udah cukup lama juga gitu. Saat itu ada santri-santri yang di situ juga gitu, jadi bilangnya saya tuh fitnah gitu. Saya nggak mungkin, katanya seorang ustadz itu kayak gitu. Jadi makanya saya cukup lama juga untuk diam gitu, daripada saya harus apa ya, iniin harga diri ibaratnya gitu, ntar dibilangnya saya bohong. Seorang ustadz bernama Murtan melakukan aksi cabul kepada puluhan ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat. Menurut kesaksian para korban yang melapor, peristiwa terjadi di sebuah saung di belakang rumahnya yang dinamakan Saung Zikir Al-Zikra. Praktik tersebut dikabarkan telah berlangsung cukup lama sebelum akhirnya sejumlah korban berani mengungkapkan perbuatan Murtan. Aktivitas Saung Zikir Al-Zikra juga telah dihentikan dan lokasi tersebut disegel oleh petugas. Alhamdulillahirabbil alamin.